Bismillah, sekarang kita masuk pada pembahasan sujud sahwi. Ada pertanyaan, bagaimanakah cara melaksanakan sujud sahwi? Apakah sesudah salam atau sebelum salam? Dan penjelasan pembaca suara Muhammadiyah. Jawab, masalah sujud sahwi ini belum diputuskan oleh Muktamar Tarjih, sehingga pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing sesuai dengan pemahamannya terhadap dalil-dalil yang telah ditemukannya. Karena dalam Muhammadiyah prinsip melakukan ibadah berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dalam memahami dalil-dalil, Muktamar Tarjih lah yang merumuskan kaifiyah atau cara-cara yang perlu ditempuh sesuai dengan kemaslahatan. Sampai sekarang tengah malam sujud sahwi belum dirumuskan caranya. Di kalangan ulama Syafi'iyah, sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Sedang menurut ulama Hanafiyah, sesudah salam. Ulama Malikiyah membedakan antara kekurangan dan kelebihan. Kalau kekurangan seperti solat 4 rakaat tapi hanya 3, maka yang bersangkutan melakukan sujud sahwi sebelum salam. Setelah menggenapi 1 rakaat lagi menjadi 4. Sedang kalau kelebihan seperti 1 dalam sholat maghrib misalnya menjadi 4 rakaat, dilakukan sujud sahwi setelah salam. Perbedaan pendapat dalam melaksanakan sujud sahwi rupanya telah ada sejak zaman sahabat, yaitu Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Hurairah, dan beberapa sahabat lagi melakukan sujud sahwi sesudah salam. Sedang Abu Sa'id Al-Khudri dan beberapa fuqaha tabi'in melakukan sujud sahwi sebelum salam. Dari pengamatan tim, sujud karena lupa atau yang disebut juga dengan sahwi boleh timbulkan kekurangan maupun kelebihan, bahkan juga keraguan dalam melakukan solat memang ada dasarnya dari Nabi atau masyru'. Dalam pengamalan Nabi, bila pada kelebihan atau kekurangan, dilakukan sujud itu sesudah salam. Sedang kalau terjadi keraguan, sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Itu lebih jelasnya kita baca hadis-hadis berikut sebagai sampel. Dasar melakukan sujud sahwi karena lupa, kemudian kelebihan atau kekurangan, atau ragu-ragu dalam solat. Ibnu Sirin menerangkan bahwasanya Abu Hurairah menerangkan bahwa Rasulullah pernah bersembahyang, maksudnya solat dengan kami. Salah satu dari sembahyang yang dikerjakan antara tergelincir matahari dengan terbenamnya. Maka setelah cukup beliau mengerjakan 2 rakaat, beliau pun lalu bersalaman, lalu berdiri sebentar kepada sepotong kayu yang ditegakkan di masjid bertelekan di atasnya, sebagai keadaan orang yang sedang marah, dan meletakkan tangan kanannya atas tangan kiri, serta dengan menjejakkan anak-anak jarinya dan meletakkan pipi kanannya atas belakang telapak kiri, dan keluarlah orang-orang yang tergesa-gesa dari pintu-pintu masjid. Mereka berkata, sembahyang telah dikosor, dan antara orang itu terdapat Abu Bakar dan Umar. Kedua-duanya tak berani berbicara kepada dengan Rasulullah. Dalam orang ramai itu terdapat pula seorang lelaki bernama Zulyadaini. Dia bertanya kepada Rasul, ujarnya, "Ya Rasulullah, apa Tuhan telah lupa atau sembahyang telah dikosorkan?" Nabi menjawab, "Saya tidak lupa dan sembahyang pun tak dikosorkan." Sesudah itu Nabi bertanya, "Apakah benar yang dikatakan Zulyadaini?" Jawab para sahabat, "Benar." Maka Nabi maju ke muka kembali lalu mengerjakan 2 rakaat lagi. Sesudah itu salam. Sesudah salam, beliau bertakbir dan bersujud seperti sujudnya yang telah lalu atau lebih panjang. Kemudian beliau mengangkat kepalanya seraya bertakbir, kemudian bertakbir pula dan bersujud seperti sujud
yang telah lalu atau lebih panjang, kemudian mengangkat kepalanya seraya bertakbir. Buat hadis yang menerangkan kapan dilakukan sujud sahwi karena kekurangan, yakni sudah salam. Imran bin Husain menerangkan bahwasanya Rasulullah pada suatu hari bersembahyang asar, maka beliau bersalam pada 3 rakaat. Sesudah itu beliau masuk ke rumahnya, maka seorang lelah yang dipanggil Kirbak yang panjang tangannya mengatakan, "Ya Rasulullah." Lalu dia menerangkan apa yang Rasul telah laksanakan. Karena itu Nabi pun keluar dalam keadaan marah, menghela bajunya hingga sampai kepada orang ramai dan bertanya, "Apakah benar yang diterangkan orang ini?" Jawab mereka, "Benar." Maka Nabi pun sholat atau bersembahyang serakaat lagi. Kemudian salam. Sesudah itu beliau sujud 2 kali, kemudian salam. Kemudian hadis yang menerangkan kapan dilakukan sujud rahwi, sujud sahwi karena kelebihan, yakni sesudah salam. Dari Ibnu Mas'ud menerangkan bahwasanya Nabi bersembahyang zuhur 5 rakaat. Lalu orang yang bertanya kepadanya, "Apakah sudah ditambah rakaat?" Jawab Nabi, "Tidak ada." "Apa itu?" Jawab mereka, "Tuhan telah mengerjakan 5 rakaat." Maka Nabi pun bersujud 2 sujud sesudah salam. Hadis yang menerangkan kapan dilaksanakan sujud sahwi karena ragu-ragu dalam masalah ini disampaikan hadis qauli, dan isinya ada yang menyuruh melakukan sujud sahwi sebelum salam seperti riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, sedang riwayat Al-Jamaah dari Ibnu Mas'ud menyuruh melakukan sujud sahwi sesudah salam. Abu Hurairah menerangkan bahwasanya Nabi bersabda bahwasanya syaitan masuk antara anak Adam dan dirinya. Lalu anak Adam itu tidak mengetahui beberapa sudah ia bersembahyang. Karena itu, apabila seorang kamu mendapati yang demikian, hendaklah ia bersujud 2 sujud sebelum ia salam. Demikianlah tentang tata cara melaksanakan sujud sahwi. Semoga bermanfaat.